Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iluna Aspirani Junaidi. Di sini saya bertugas menjadi salah satu yang mengusulkan ide yaitu catcalling untuk diangkat menjadi topik dalam proyek ini. Saya juga terlibat dalam observasi awal untuk memahami kondisi di lapangan, yaitu untuk membantu pengumpulan data dan dokumentasi kegiatan. Saya juga ikut serta dalam pemeranan video edukasi yang menjadi salah satu luaran proyek. Saya juga salah satu yang menulis artikel untuk dipublish dalam platform Kompasiana. Berikut artikel yang saya kerjakan dan nantinya saya akan publish dalam platform Kompasiana. Refleksi saya melalui proyek Think Before You Speak tentang catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam bahwa catcalling bukan sekedar candaan atau pujian, melainkan perilaku yang dapat menyakiti dan membuat seseorang merasa tidak aman. Dalam proses pengerjaan proyek ini, saya belajar pentingnya empati dan menghargai orang lain melalui perkataan maupun tindakan. Saya juga menjadi lebih sadar bahwa setiap ucapan memiliki dampak bagi orang lain, sehingga kita perlu berpikir sebelum berbicara. Halo, perkenalkan nama saya Sauktania Ramadhani. Saya bertugas dan bertanggung jawab dalam proses pembuatan poster edukasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Proses penyusunannya dimulai dari pemilihan konsep dan penyusunan visualisasi, kemudian icon, serta pemilihan warna. Serta saya menyusun pesan utama agar mudah dipahami dan menarik perhatian audiens. Saya juga memastikan informasi pada poster tetap sesuai dengan tema edukasi yang tim kami angkat. Selain itu, saya turut membantu proses produksi video edukasi beserta tim, terutama pada bagian visualisasi dan penyelenggaraan konsep. Selama saya mengerjakan proyek ini, saya belajar bagaimana menyampaikan pesan sosial di media edukasi, seperti dalam bentuk video, poster, serta artikel. Saya memperoleh wawasan baru mengenai dampak psikologis yang dapat dialami korban catcalling, seperti rasa takut, rasa tidak aman, tidak nyaman, hingga kehilangan kepercayaan diri. Proyek ini membuat saya peka terhadap bentuk-bentuk perundungan verbal yang sering dianggap biasa di lingkungan sekitar. Saya berharap pesan yang kami sampaikan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Halo, saya Putri Nadia Abdillah. Dalam proyek ini, saya berperan dalam tahap awal hingga produksi video. Saya menyusun latar belakang dan kajian permasalahan, serta merancang pertanyaan wawancara untuk narasumber. Saya juga melakukan proses wawancara secara langsung dan membantu pengambilan video edukasi di lapangan. Selain itu, saya turut mengisi voice over untuk video agar pesan edukasi dapat tersampaikan dengan lebih jelas dan menarik. Kemajuan yang saya rasakan dari proyek ini adalah meningkatkannya kemampuan saya dalam bekerja sama dan berkomunikasi dalam tim. Selain itu, saya juga belajar mencari serta memahami berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan catcalling dan pelecehan verbal. Dari proses tersebut, saya menyadari bahwa banyak korban memilih diam karena takut dianggap berlebihan. Oleh karena itu, saya belajar pentingnya menjadi pendengar yang baik dan menunjukkan empati kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mahfudzah Zahra. Dalam proyek kali ini, saya berperan dalam penyusunan naskah video edukasi sebagai alur penyampaian pesan dalam video. Kemudian, saya juga menulis artikel yang kemudian dipublikasikan di platform Medium. Dan saya juga mengatur timeline dan alur kerja tim agar setiap tahapan proyek dapat berjalan secara terstruktur. Selain itu, di tahap produksi, saya juga ikut membantu proses pembuatan video serta mendukung penyampaian pesan edukatif agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Selama mengerjakan proyek Think Before Speak,
saya merasakan adanya perkembangan dalam cara saya merespons situasi di sekitar saya. Saya mulai menyadari bahwa selama ini saya cenderung diam ketika melihat hal yang tidak benar. Bukan karena setuju, tetapi karena tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dari proyek ini, saya belajar bahwa diam juga merupakan sebuah bentuk pilihan yang memiliki dampak. Sehingga saya akan menjadi lebih memahami pentingnya tidak hanya mengenali suatu masalah, tapi juga berusaha lebih berani dalam menyikapi situasi yang tidak tepat. Selain itu, saya juga menjadi lebih hati-hati dalam berkomunikasi, serta lebih memperhatikan dampak dari kata-kata yang saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari.